yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Pada lafal bacaan yu'rafu, di sini ain memiliki sifat yaitu sifat bainiyah, yaitu suaranya tidak terlalu dialirkan dan tidak pula terlalu ditahan. Maka ya. Tapi hati-hati jangan dibaca dengan yu'rafu atau yukrafu. Jangan dibanti dengan huruf kaf atau huruf hamzah. Jangan yu'raful, tapi dia huruf ain. Yu'raful mujrimuna. Pada lafal al-mujrimun di sini ada alif lam, yang mana alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang dia dibaca dengan jelas suara lamnya dan dia ada tanda di atas huruf lam, tanda seperti ini, yang artinya lamnya dibaca dengan jelas. Maka yu'raful mujrimun. Kemudian pada lafal jim yang diwarnai dengan warna biru di sini merupakan bacaan qalqalah, yang dimana huruf jimnya harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi, yang pertama tidak memantulkan huruf jim. Contoh, yu'raful mujrimun. Ini tidak memantul, maka dia salah. Yang kedua, kesalahan yang terjadi di dalam membaca huruf qalqalah atau bacaan qalqalah, yaitu dia menambahkan hamzah pada lafal jimnya. Contoh, yu'raful mujrimuna. Nah, ini juga dia menambahkan hamzah, atau dia saktah, misalkan mujrimuna, ada saktahnya. Padahal dia ketika melafalkan qalqalah itu, yaitu pantulkan saja secara langsung, yu'raful mujrimuna. Kemudian pada lafal muna di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhamma bertemu dengan huruf waw sukun. Maka cara membacanya yaitu suara munya dipanjangkan 2 harakat. Kemudian bisimahum, pada lafal si dan ma ini sama sebagaimana ketika kita memanjangkan mu, yaitu dia mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal bisimahum fayukhadhu, ada mim mati bertemu dengan huruf fa, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, yaitu suara huruf mim dibaca dengan jelas. Bisimahum fayukhadhu. Kemudian pada lafal fayukhadhu, di sini ada huruf hamzah yang dia di atas huruf waw, yang dibaca adalah hamzahnya saja, yang dimana dimatikan huruf hamzah. Hamzah memiliki sifat, yaitu yang pertama sifat jaharnya, yang kedua sifat syiddahnya. Jahar artinya tertahannya tertahannya nafas, kalau syiddah tertahannya suara. Maka ketika hamzah itu mati, maka tertahanlah dua-duanya, nafas dan suaranya, a, i, u, yu. Maka fayukhadhu bin nawasli. Pada lafal dhu, hati-hati di dalam melafalkannya, jangan sampai terdengar dengan menggantinya dengan huruf zai. Ini kesalahan yang fatal juga karena dia merubah hurufnya. Kemudian bin nawasli, alif lam syamsiyah, yang dimana alif dan lamnya memang tertulis tapi tidak dibaca lamnya, sehingga langsung diidghamkan, dimasukkan ke huruf nun, sehingga nunnya berharakat tasydid. Kemudian pada lafal nun sendiri, ini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah, yaitu nun terjadi apabila ada nun berharakat tasydid atau mim berharakat tasydid. Cara membacanya yaitu suara nunnya kita tahan, bin nawasi. Kesalahan yang sering terjadi tidak menahan gunnahnya. Contoh, bin nawasi wal aqdam. Nah, ini sama. Ini itu kurang tepat dan salah karena tidak menahan gunnahnya. Kemudian pada lafal wasli, kedua-duanya mad tabi'i, yaitu waw dengan alif kecilnya
dan si dengan huruf ya sukunnya. Kemudian wal aqdam. Pada lafal wal aqdam ada alif lam, ya kita namakan kembali. Di sini kalau lamnya tertulis dengan jelas yaitu alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal aqdam, di sini ada huruf qaf yang disukunkan. Maka ketika ada huruf qaf atau yang semisalnya yaitu huruf qalqalah, maka cara membacanya yaitu kita memantulkan huruf qafnya, yaitu kita pantulkan. Maaf, kesalahan yang terjadi sama sebagaimana tadi lafal mujrimun, yaitu dia tidak tidak mantul. Contoh wal aqdam, itu salah. Yang kedua menambahkan hamzah wal aqdam, harusnya tidak, harusnya dia mengalir suara qalqalahnya wal aqdam, ya mantulnya berjalan wal aqdam, aqdam. Kemudian pada lafal dam di sini ada bacaan kita namakan dengan mad arid lisukun. Ini yang sudah sering kita bahas, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita ketika itu ada huruf yang disukunkan dikarenakan waqaf. Yang sebelumnya ada huruf mad, maka kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh pula 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fa alirkan nafas, ayyi tekan huruf ya-nya, kemudian a mad badal, lai ada bacaan mad wajib muttasil yang dimana kita harus memanjangkan la-nya sepanjang 4 harokat. Dan ini sudah sering kita ulang bahasan ini di lafal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan yang terakhir yaitu pada lafal kuma ada mad tabi'i bad, ada mad ada sukun yang kita panjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat ataupun 6 harokat. Kita coba ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita coba ulang dari ayat 41 sampai 42. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Pada lafaz bacaan hadhihi, di sini pelafal ha ada hukum tajwid berupa mad tabi'i ditandai dengan adanya huruf ha yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Panjangnya untuk ha adalah 2 harokat. Kemudian pada lafal hi, hadhihi, pada lafal hi di sini ada bacaan mad silah qasrah, yaitu mad yang terjadi apabila ada ha dhamir, seperti ini. Maaf, ha dhamir yang bundar seperti ini atau yang seperti ini. Kemudian ada tanda setelahnya berbentuk ya kecil yang seperti ini. Maka teman-teman kita harus memahami tanda di Rasm Utsmani itu ada bentuk yang seperti ini, ada bentuk wawu kecil, ada bentuk alif kecil seperti lafal hadhihi. Maka ini ketiga-tiganya ini menandakan dia panjang 2 harokat. Nah, apabila ada ha dhamir setelahnya bentuk seperti ini kita namakan dengan mad silah qasrah. Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Maka hadhihi hadhihi jahannamul lati. Mohon maaf suara kami agak sedikit hilang. Tapi semoga ini tetap membantu teman-teman di dalam melanjutkan kembali pembelajaran hukum tajwid pada surah Ar-Rahman ini. Kemudian pada lafal jahannamul lati
ada nun suku, maaf, nun berharokat tasydid, kemudian di sini diwarnai dengan warna hijau, dia menandakan di situ bacaannya adalah bacaan gunnah. Gunnah yaitu membunyikan suara hingga masuk ke rongga hidung kita. Maka suara nunnya dimasukkan ke rongga hidung. Jahannamul lati. Kemudian sambil ditahan 2 harokat, maka jahannamul lati. Kemudian pada lafal allati, di sini ada alif lam. Kita kenal di sini dengan alif lam. Ada bisa kita sebut dengan alif lam lazimah, yang dimana allati ini tidak dipisahkan oleh alnya. Sebagaimana ada yang memang kata yang itu memang alnya memang dia bukan al asli, tapi al tambahan menunjukkan alif lam ma'rifah, yang menunjukkan dia kepada sebuah kata yang dia diususkan atau dikenalkan, dima'rifahkan. Maka allati di sini kita juga bisa masukkan dengan alif lam syamsiyah, yaitu yang diidghamkan langsung ke huruf lamnya dan ditasdidkan. Maka dia pada lafal mullati langsung tekan ke huruf lam. Jahannamul lati. Kemudian pada lafal ti di sini ada bacaan mad tabi'i lagi, ditandai dengan huruf ta yang berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya. Kemudian pada lafal yukadzibu bihal mujrimun. Hati-hati teman-teman di lafal melafalkan huruf zal. Zal ini tidak boleh dibaca atau tidak boleh diganti dengan huruf zai. Contoh yukazzibu tidak, tapi dia yukadzibu. Yukadzibu bihal mujrimun. Kemudian pada lafal al-mujrimun ada alif lam. Nah, ini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Pada dasarnya kata al-mujrimun itu mujrimuna. Mujrimuna. Sehingga kita ketika masukkan dengan al maka menjadi al-mujrimun. Ketika didahului dengan huruf fathah maka dia langsung dibaca ke huruf lamnya, alnya tidak lagi dibaca. Sehingga langsung bihal mujrimun. Pada lafal al-mujrimun di sini ada qalqalah di lafal huruf jim. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan huruf qalqalah, yaitu dia tidak memantulkannya. Contoh yukadzibu bihal mujrimun, atau dia menambahkan hamzah, contoh mujrimun sambil putus. Nah, padahal tidak. Ketika melafalkan qalqalah dan qalqalahnya di qalqalah sughra yang di tengah-tengah bacaan kita maka dia tidak boleh ada pemberhentian atau menambahkan hamzah atau tidak mantul, dan dia harus mengalir saja. Yukadzibu bihal mujrimun. Kemudian pada lafal mun di sini ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi apabila adanya sukun arid. Maka mad arid disukun. Mad arid adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid. Sukun arid itu sukun yang muncul karena waqaf. Contoh di sini muna, karena kita matikan menjadi mun. Nah, sebelum huruf sukun arid ini, huruf yang dimatikan atau diwaqafkan karena dan dimatikan, dia ada huruf mad berupa waw atau nanti alif atau huruf ya. Maka inilah yang kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat untuk mad arid disukun sendiri? Yaitu panjangnya adalah boleh 2 harokat, boleh pula 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Contoh yukadzibu bihal mujrimun, 2 harokat, al mujrimun, 4 harokat atau al mujrimun. Kemudian ayat ke-44, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Pada lafal yatufuna, kedua-duanya di sini ada bacaan mad tabi'i, dhammah bertemu waw, fu ada dhammah bertemu waw. Hati-hati juga dalam melafalkan fu, jangan diganti dengan yatupuna, jangan diganti dengan p. Kemudian bainaha pada lafal bainaha ada bacaan lin, bainaha. Ya, kemudian falaha mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif. Wa baina hamimin an,
wa baina hamimin an. Lafal hamim ada mad tabi'i lagi, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya, dan min an. Ini kelewat satu. Ada hukum tajwid berupa izhar halqi yang terjadi ketika adanya apa? Adanya kasrotain bertemu dengan hamzah. Izhar halqi terjadi apabila ada tanwin, an, in, un atau dia nun sukun bertemu dengan huruf yang 6, hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Maka apabila ada 6 huruf ini, maka harus dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal an sama sebagai mujrimun ada tambahan, ada bacaan berupa mad arid disukun. Pada dasarnya ini mad badal kalau dia disambung, tapi karena kita waqaf maka dia menjadi mad arid disukun. Maka cara membacanya sama dengan yang awal, yaitu dibaca boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulangi sedikit saja. Hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pada lafaz bacaan fabi ayyi ala, pada lafal fa usahakan dalam melafalkannya kita alirkan daripada nafas kita. Ya, kami ulangi. Usahakan di dalam melafalkan huruf fa ini harus ada aliran nafas, karena fa memiliki sifat yang namanya sifat hamas. Apa itu hamas? Hamas yaitu jaroyanu an-nafas, jaroyanun nafas, jaroyanu an-nafas. Artinya mengalirnya nafas kita. Fa, hati-hati jangan dibaca dengan pa. Kemudian dalam ayyi ditekan huruf ya-nya karena dia tasdid, dan huruf ya termasuk huruf lin yang lembut, di dalam pelafalannya jangan dihentakkan. Tapi fa bi ayyi, fa bi ayyi a, fa bi ayyi alai. Maaf, kami agak kurang fit dalam suaranya sehingga mungkin agak sedikit kurang jelas. Semoga tapi tetap membantu teman-teman di dalam belajar ilmu tajwid. Kemudian lafal alai, di sini ada lafal a, yaitu adanya huruf hamzah yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Maka ia kita namakan dengan mad badal. Mad badal. Mad badal terjadi apabila ada huruf hamzah, baik itu berharokat fathah, kasrah, dhammah, bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, waw atau ya. Maka ketika kita mendapati bacaan yang seperti itu, kita namakan dengan mad badal. Kemudian pada lafal lai, di sini ada bacaan namanya mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah mad yang harus kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Kapan terjadinya? Terjadinya apabila ada huruf hamzah. Nah, mad wajib muttasil ini sebabnya adalah adanya huruf hamzah. Adanya huruf hamzah yang terletak setelah huruf mad, berbeda dengan mad badal. Kalau mad badal huruf hamzahnya di awal, kalau mad wajib hamzahnya di akhir setelah huruf mad. Atau setelah huruf mad, mad badal sebelum huruf mad. Maaf, kembali, mad badal, maaf, hamzahnya sebelum huruf mad. Kalau mad wajib setelah huruf mad. Nah, apabila hamzah tersebut pada satu kata, maka dia kita namakan dengan mad wajib muttasil yang harus kita panjangkan 4 harokat. Fabi ayyi alai rabbikuma. Kemudian pada lafal rabbikuma, ini kelewatan sedikit pada lafal ma. Di sini harusnya ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf ma yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal tukadziban, lafal zal, hati-hati teman-teman di lafal melafalkan zalnya, jangan diganti dengan huruf zai, jangan tukadziban, tapi tukadzi. Bagaimana cara melafalkannya? Ujung lidah
ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Gigi seri atas. Sehingga dia pelafalannya terdengar za bukan za. Za bukan za. Maka tukadziban. Kemudian pelafal ban ada mad arid lis sukun. Yaitu mad yang terjadi apabila ada sukun arid. Sukun arid itu bukan sukun asli. Sukun asli misalnya contoh nih kita ambil ayat setelahnya ada nun mati, ini sukun asli. Kalau di sini nun ya namanya sukun arid. Sukun yang timbul dikarenakan wakaf. Awalnya tukadzibani. Karena diwakafkan maka nunnya mati. Tukadziban. Nah, sebelum huruf sukun arid ini ada huruf mad berupa alif. Maka ini kita panjangkan berapa harokat? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Pada lafal waliman khafa ada nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka ini ada hukum tajwid berupa bacaan izhar halqi, yaitu suara nunnya harus diperjelas dan dijelaskan suara nunnya waliman dan tidak boleh ditahan. Huruf izhar halqi ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini wajib dijelaskan suara tanwinnya atau suara nunnya. Kemudian pada lafal khafa, kha ada mad tabi'i, yaitu pada lafal khafa, fa alirkan nafas juga, maqama mad tabi'i lagi. Pada lafal qa ada fathah bertemu alif. Rabbihi jannatan. Rabbihi ada mad silah qasira, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya ha dhamir. Ini namanya ha dhamir. Yang begini juga ha dhamir, yaitu menunjukkan kata ganti orang. Maka di sini biasanya ditandai dengan ada tanda yang seperti ini berbentuk ya kecil. Maka dia kita namakan dengan mad silah qasira dipanjangkan 2 harakat. Kemudian pelafal jannatan ada nun berharokat tasydid, maka ini kita namakan dengan gunnah. Bacaan gunnah, yaitu suara nunnya ditahan 2 harokat. Jannatan. Jangan langsung jannatan. Sering terjadi tidak menahan gunnahnya. Kemudian pelafal tan, ini kembali lagi kita namakan dengan mad arid disukun sebagaimana pada lafal tukadziban. Maka dia wajib bukan wajib, kita boleh memilih antara 2, 4 atau 6 harokat. Tapi kita konsisten bila 4 maka kita ambil asalnya ambil 4 saja. Karena dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pula pendek. Sehingga kita mengambil yang 4 saja. Kita mengambil yang 4 harokat. Kita coba ulang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kita coba ulang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kita coba ulang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Pada lafal bacaan fabi ayyi, lafal fa usahakan teman-teman jangan sampai kita menggantinya dengan huruf pa. Jangan fabi ayyi, tapi fa dialirkan nafasnya.
Karena huruf fa memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hamus, artinya mengalirnya nafas kita. Maka fa bi ayyi kemudian di lafal huruf ya bertasydid itu ada lembut di dalam pelafalannya, tekan ayyi, fa bi ayyi, dan sempurnakan kasrah pada huruf ya-nya, jangan fa bi ayyi ala, tidak sempurnakan kasrahnya. Kita harus menyempurnakan daripada bunyi kasrahnya. Fa bi ayyi alai. Pada lafal a di sini ada bacaan mad badal, yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Dan di sini hamzah berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Maka ia kita panjangkan sepanjang 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal lai, di sini ada mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah mad yang terjadi tatkala kita mendapati ada bacaan mad tabi'i, la awalnya 2 harakat, datang setelahnya huruf hamzah, dan hamzah tersebut pada satu kata. Di sini lafal alai satu kata, maka ini kita namakan dengan mad wajib muttasil, yang mana harus kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harakat. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh misalkan fabi ayyi alai rabbikuma, nah, dikurangin jadi 2 harakat, tidak boleh. Kalau atau ditambah misalnya ala, terlalu panjang, cukup saja 4 atau 5 harakat saja. Maka alai rabbikuma tukazziban. Kemudian pada lafal rabbikuma pada lafal ma, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah bertemu alif, waw ketemu ya, dhammah ketemu waw, dan ya kasrah ketemu ya sukun. Kemudian pada lafal tukazziban, usahakan di dalam melafalkan tukazziban di lafal huruf zal, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita membacanya panjang. Maaf, bukan panjang, menggantinya dengan huruf zai. Contoh bagaimana? Tukazziban. Nah, itu diganti. Padahal dia tidak boleh. Yang betul bagaimana? Tukazziban. Bagaimana cara membacanya? Yaitu ujung lidah kita, agar sempurna daripada makhrajnya, kita tempelkan ujung lidah kita dengan gigi seri atas. Maka za, maka tukazziban. Kemudian pada lafal ban ada bacaan di sini kita namakan dengan bacaan mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Mad arid lisukun adalah mad yang terjadi apabila adanya huruf yang dia disukunkan karena waqaf, kita namakan dengan sukun arid. Sebelumnya ada huruf mad. Di sini kita lihat awalnya tukadzibani. Banyak 2 harokat awalnya. Karena setelahnya ada huruf nun yang disukunkan karena waqaf, maka ia perlu kita panjangkan sepanjang 2, 4 atau 6 harokat, dan tidak boleh dikurangi. Dikurangi atau tidak boleh dilebihkan, misalnya sampai 8 atau 10 harokat, tidak boleh. Maka tukazziban 2 harokat, tukazziban 4 harokat, tukazziban yang 6 harokat. Kita coba ulang sedikit lagi. Fabi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Kemudian pelafal zawata afnan. Pelafal zal, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai dibaca lagi dengan huruf zai. Ini keliru dan tergantikan, nanti jadi maknanya berubah. Dia za. Ujung lidah nempel dengan gigi seri atas kita. Kemudian melafal wa, ada mad tabi'i. Wa adanya fathah bertemu alif. Kemudian pelafal ta afnan.
Pada lafal ta di sini ada bacaan namanya mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf atau ada huruf hamzah yang datang setelah bacaan mad tabi'i atau apabila ada hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada lain kata. Jadi intinya membedakan mad jaiz dan mad wajib adalah posisi hamzah. Kalau posisi hamzah satu kata, mad wajib. Kalau posisi hamzah beda kata setelah datangnya mad tabi'i, maka dia mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? Panjangnya sama 4 atau 5 harokat. Maka zawata afnan. Kemudian pada lafal fa, alirkan nafasnya jangan abnan, tapi afnan. Kita coba ulang. Zawata afnan. Kemudian pada lafal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama dengan ayat 47, di lafal fa harus mengalir, pada lafal a ketemu alif ada mad badal. Kemudian pada lafal la'i ada mad wajib mutasil 4 atau 5 harokat yang harus kita panjangkan. Ma ada mad tabi'i, tukadziban ada mad adid sukun. Sama penjelasannya dengan ayat 47. Kita ulang lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian fihima aynani tajriyan. Fihima, kedua-duanya ada mad tabi'i pada lafal fi mad tabi'i. Ma yang kedua juga mad tabi'i, panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian pada lafal ainani, ainani ini panjangnya ada, maaf, di sini pada lafal ainani yaitu ada bacaan lin pada lafal aina, yaitu ada hurufnya, huruf ya didahului dengan huruf fathah. Kemudian pada lafal tajriyan, di sini ada qalqalah, ada bacaan qalqalah, kami lupa. Pada lafal huruf jim atau saudara-saudaranya yaitu ba, jim, dal, to, ko, yang 5 itu huruf qalqalah, ba, jim, dal, to, dan ko. Maka ketika dia sukun di tengah-tengah kita namakan dengan qalqalah sugro. Ada beberapa kesalahan di dalam membaca qalqalah. Salah satunya yaitu dia tidak mantul. Tidak mantul itu kesalahan, misalnya tajriyan tidak mantul. Yang kedua menambah hamzah, salahnya yaitu tajriyan. Nah, ini salah juga. Bagaimana betul tajriyan? Oke, kita ulangi. Fihi ma aynani tajriyan. Ya, pada kalian kembali lagi mad tabi'i. Maaf, ada mad adid sukun sebagaimana afnan, tukadziban, dan yang semisalnya. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Fihi ma aynani tajriyan. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama dengan ayat 47 dan 49, tidak usah kami ulang, kita lanjutkan saja. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fihima sama dengan yang atas, ada fihima pada lafal fihima, kedua-duanya mad tabi'i. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Pada lafal fi dan ma harus sama, tidak boleh dibedakan. Ya, kesalahan yang sering terjadi dalam baca mad tabi'i itu yaitu beda-beda mad tabi'inya, ada yang 2, ada yang lebih, harusnya sama. Kemudian min kulli fakihatin zawjan, nun mati ketemu kaf. Di sini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Maka cara membacanya, samarkan nunnya kepada huruf kaf, minku langsung kepada makhraj huruf kaf. Min kulli fakihah. Pada lafal fa ada mad tabi'i lagi, fa bertemu dengan alif kecil. Kemudian fakihatin zawjal, tiza. Nah, di sini ada yaitu bacaan kita namakan dengan mad apa namanya? Maaf, di sini juga ada bacaan ikhfa, yaitu tanwinnya bertemu dengan huruf zai.
maka dia harus kita baca dengan apa namanya, ikhfa, disamarkan ke huruf zai. Kemudian pada lafal zaujan, nah sama. Di sini ada mad arid sukun. Kita ulangi, fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, sama sebagaimana yang sebelumnya, yaitu pada lafal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yaitu kita ulangi dalam pertemuan kali ini. Baik, semoga yang sedikit bermanfaat. Mohon bantuannya, like, share, dan subscribe. Serta bagi teman-teman yang pengen gabung, silahkan gabung dengan kami untuk mendapatkan video lebih cepat dan lebih mudah diakses dan semisalnya. Bagi teman-teman yang dia bergabung untuk kelas tahfiz, bisa di itu ada gabung kelas tahfiz, apa benefitnya? Salah satunya kita akan membuatkan grup yang dia nanti konfirmasi setelah dia gabung, tolong konfirmasi kepada nomor yang tertera pada itu, nanti kita buatkan grup dan dia silakan untuk menyetorkan hafalannya. Nah, dan nanti juga kita akan perbaiki secara langsung. Bisa nanti kita pertemuan lewat Zoom ataupun lewat WA secara langsung. Nanti kita bisa buat pembelajaran secara online dan diperbaiki dari segi makhraj dan sifatnya bagi teman-teman yang ingin masuk ke ke grup tahfiz. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.